Akseptor KB. Akseptor KB adalah anggota masyarakat yang mengikuti gerakan KB dengan melaksanakan penggunaan alat kontrasepsi. Akseptor KB menurut sasarannya terbagi menjadi 3 fase, yaitu yang pertama, fase menunda atau mencegah kehamilan. Yang kedua, fase penjarangan kehamilan. Dan yang ketiga adalah fase menghentikan kehamilan atau mengakhiri kehamilan atau kesuburan. Untuk mencapai konseling dalam pelayanan KB, bidan harus mempunyai sikap sebagai berikut: memperlakukan klien dengan baik, interaksi antar petugas dengan klien, memberikan informasi pelayanan KB yang baik terhadap klien, menghindari informasi yang berlebihan terhadap klien. Menyediakan metode KB yang diinginkan klien, membantu klien mengerti dan mengingat. Khusus bagi calon klien KB yang baru, hendaknya diterapkan dengan 6 langkah yang sudah dikenal dengan kata kunci 17. Yang pertama, sapa dan salam kepada klien secara terbuka dan sopan. Yang kedua, tanyakan informasi tentang dirinya dan tanyakan alat kontrasepsi apa yang diinginkan oleh klien. Yang ketiga, uraikan kepada klien mengenai pilihannya dan beritahu apa kontrasepsi yang paling mungkin. Yang keempat, tanyakan juga apakah pasangannya akan setuju dengan kontrasepsi pilihannya. Yang kelima, jelaskan secara lengkap bagaimana cara menggunakan kontrasepsi pilihannya setelah klien memilih kontrasepsi yang dia inginkan. Yang keenam, kunjungan ulang perlu dilakukan. Bicarakan dan buatlah perjanjian kapan klien akan kembali untuk melakukan pemeriksaan. B. Ibu menyusui. Menyusui adalah keterampilan yang memerlukan proses belajar pada kedua belah pihak. Bagi beberapa ibu, proses belajarnya dapat sangat melelahkan dan membuat frustasi. Namun, tetaplah bersabar menjalankannya, mengingat manfaatnya yang sedemikian besar. Pentingnya pemberian ASI ini banyak manfaat dan faedahnya, baik bagi kesehatan ibu menyusui itu sendiri ataupun bagi bayi yang diberikan ASI itu sendiri. Menyusui adalah memberikan air susu ibu yang memang telah khusus diperuntukkan kepada bayi dan anak-anaknya sendiri. Dan itu sedikit mengenai pengertian menyusui. Dalam hal ini, ASI akan lebih banyak memberikan manfaat kepada kesehatan bayi bila pemberiannya adalah sampai dengan 2 tahun. Perubahan fisiologi yang dialami pada ibu menyusui: yang pertama, pembesaran kelancaran susu karena hormon. Yang kedua, pengeluaran ASI. Selanjutnya ada perubahan psikologi yang dialami pada ibu menyusui. Yang pertama, kecemasan ibu terhadap ketidaksanggupan dalam keperawatan bayi. Kemudian, pemberian ASI yang tidak maksimal. Kemudian, takut akan hal body image. Kemudian, cemas akan kondisi bayinya. Perubahan fisiologis pada ibu menyusui ada 2. Yang pertama, pembesaran kelencaran susu karena hormon, dan yang kedua, pemberian ASI. Sedangkan perubahan psikologis pada ibu menyusui ada 4. Yang pertama, kecemasan ibu terhadap ketidaksanggupan merawat bayi, dan yang kedua, pemberian ASI tidak maksimal, dan yang ketiga, ketakutan ibu terhadap body image, dan yang keempat, kecemasan ibu terhadap kondisi bayinya. Komunikasi bidan pada ibu menyusui sangat diperlukan untuk pemberian motivasi dengan peranan di dalam kesuksesan pemberian dan perawatan bayinya. Olah Ucana Effendi tahun 2007 memaparkan bahwa dalam rangka menyusun strategi komunikasi diperlukan suatu pemikiran dengan memperhitungkan faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat. Komponen-komponen berikut ini lebih diperhatikan dalam menentukan suatu strategi komunikasi, yakni A. Mengenali sasaran komunikasi atau komunikannya. B. Pemilihan media komunikasi yang sesuai. C. Pengkajian tujuan pesan komunikasi. D. Peranan komunikator dalam komunikasi. C. Kasus akseptor KB.
Seorang perempuan usia 25 tahun, aseptor pil KB kombinasi datang ke praktik mandiri bidan dengan keluhan mengeluarkan perdarahan bercak sejak 10 hari yang lalu. Klien merasa terganggu dengan kondisinya. Klien menggunakan KB pil sejak 2 bulan yang lalu. Bidan mengatakan perdarahan yang dikeluhkan tidak menutup kemungkinan disebabkan oleh efek samping penggunaan pil KB. Pil KB dapat menimbulkan efek samping perdarahan, baik berupa flek-flek ataupun gangguan siklus menstruasi. Umumnya, keluhan ini berlangsung dalam 2 bulan pertama konsumsi pil KB. Untuk mengurangi keluhan tersebut, disarankan untuk meminum pil KB secara rutin di waktu yang sama setiap hari.